الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. نعم. Rahmat. Nah, maju ke depan. Depan kosong. Maju. Apakah termasuk mahram? Apakah termasuk mahram anak yang lahir di luar nikah yang sah? Anak yang lahir di luar nikah yang sah dan anaknya laki-laki dengan anaknya laki-laki yang menyebabkan dia lahir, yang laki-laki ini nikah dengan perempuan lain. Dia tidak nikah dengan perempuan yang dia zinai, yang dia berzina dengan perempuan tersebut yang dengan sebabnya dia lahir. Paham? Anak kasih gambaran yang lain. Laki-laki perempuan berzina, lalu kemudian lahir anak laki-laki. Anak yang lahir dengan laki-laki yang berzina dengan ibunya yang melahirkan dia, dalam hukum agama tidak ada hubungan. Ya, mereka dalam hukum syariatnya mereka bukan anak dan bukan bapak. Dalam hukum warisan tidak boleh saling mewarisi. Kalau anak yang lahir itu adalah perempuan, maka kelak anak perempuan ini kalau sudah mau menikah, laki-laki yang menyebabkan dia lahir itu tidak boleh menjadi wali. Paham ya? Laki-laki perempuan berzina, lahir seorang anak laki-laki. Kemudian laki-laki ini yang berzina dengan ibunya, secara hukum kauni kan bapaknya. Secara hukum agama itu bukan bapaknya. Ternyata laki-laki ini tidak nikah dengan ibunya, sudah berzina, namun ternyata ditinggalkan. Bahasa kitanya tidak bertanggung jawab. Justru malah dia nikah dengan perempuan lain malah. Justru malah dia nikah dengan laki-laki lain. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak nikah dengan ini yang sudah kamu berzina dengannya? Dia mengatakan, saya tidak mau nikah dengan pezina. Ini alasannya dia. Saya mau cari wanita yang solehah. Sudah berzina dengannya, perempuannya sudah hamil, malah perempuannya sudah melahirkan anaknya laki-laki. Ketika disuruh mau nikah dengan perempuan itu, dia mengatakan, perempuan itu tidak solehah. Kenapa? Dia melahirkan anak laki-laki di luar nikah, padahal itu anaknya sendiri. Nah, dia mengatakan, saya mau cari istri yang solehah, mau cari wanita yang baik-baik, sementara dia seperti ini keadaannya. Dia nikah dengan wanita lain, yang dari pernikahan itu lahir anak perempuan. Tadi anak pertama yang lahir di luar nikah adalah anak laki-laki. Laki-laki ini nikah dengan perempuan lain, kemudian dari pernikahan itu lahir anak perempuan. Pertanyaannya, anak yang lahir dari hasil zina dengan anak yang lahir setelah nikah tadi, apakah mereka mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Sebentar, antum paham pertanyaannya? Paham? Laki-laki dan perempuan berzina, lalu kemudian lahirlah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini tidak boleh disandarkan kepada bapaknya, karena itu bukan bapaknya secara agama. Makanya mereka tidak boleh saling mewarisi. Kalau anak yang lahir itu perempuan, anak perempuan ini mau nikah, laki-laki itu nggak boleh jadi wali. Kalau tetap dinikahkan tidak sah nikahnya, walaupun ada kartu nikahnya dari KUA. Nah,
Ini tidak sah. Karena apa? Karena itu bukan anaknya secara hukum agama. Sementara dalam pernikahan adalah masalah agama, ibadah. Karena dia masalah agama, masalah ibadah ya harus dilakukan dengan cara agama pula. Walaupun yang lain sudah banyak mengakui, tapi kalau secara hukum agama tidak diakui ya tidak sah. Bisa dipahami ya. Kalau ada yang meninggal tidak bisa saling mewarisi. Bapak laki-laki tadi yang meninggal, anak ini tidak boleh mewarisi. Anak ini yang meninggal dan ada hartanya, laki-laki itu nggak boleh mewarisi dia. Nah, kalau untuk sekarang, katanya kan untuk menutupi rasa malu kecelakaan. Akhirnya apa? Dinikahkan. Yang ini dia tidak mau nikah dengan perempuan itu, yang dia sudah berzina dengannya. Karena katanya wanita itu berzina. Wanita itu tidak baik. Karena apa? Dia ajak begini mau saja. Padahal ajak dia juga ini. Padahal yang mengajak dia juga, tapi dia mengatakan tidak baiklah. Saya mau cari wanita soleha. Insya Allah dia cita-cita tinggi, tapi pengamalannya wah ini bahaya. Nikah dengan perempuan lain, artinya kalau bahasa kita dia tidak mau bertanggung jawab dengan terhadap perempuan tadi yang dia hamili. Nikah dengan perempuan lain, lahir anak perempuan. Pertanyaannya, anak yang lahir perempuan hasil dari pernikahan dia dengan wanita lain, bukan dengan wanita ibunya anak zina ini, tapi wanita lain. Nah, dari pernikahan mereka lahir anak perempuan. Apakah mahram dengan anak laki-laki yang lahir dari hasil zina? Yang mana anak laki-laki yang hasil zina ini ibunya juga lain. Ibunya si fulana, sementara anak perempuan ibunya juga lain. Pertanyaannya, mereka mahram atau bukan? Bukan. Tayyib, Abu Amr. Mahram. Abu Abdillah. Bukan mahram. Berikutnya, Razak. Bukan. Abu Hudzaifah. Mahram. Berikutnya belakang. Bukan. Pak Jalil. Wallahu a'lam. Naam. Tayyib. Pak Amir. Mahram atau bukan? Bukan mahram. Naam. Sahril. Bukan mahram. Tayyib Sadam. Bukan mahram. Mungkin Bapak di belakang bisa menjawab. Mahram. Yang menjawab mahram tadi Abu Amr ya. Alasannya apa? Kenapa dia mahram? Hubungannya apa? Karena mereka tidak boleh nikah. Kenapa tidak boleh nikah? Kenapa tidak boleh nikah? Sementara yang ibunya satunya beda, yang satunya beda, bapaknya yang satunya syar'i, yang satunya tidak syar'i, yang satunya hubungannya sah, yang satunya tidak sah. Yang di depan. Jawabannya mahram atau bukan? Alasannya? Secara hukum agama itu bukan anaknya, tapi kan lahirnya dia karena laki-laki itu. Tayyib, nah, benar. Abu Aisyah. Apa jawabannya? Dan apa alasannya? Dua-duanya. Mahram atau bukan? Kemudian mahram atau bukannya alasannya apa? Alasannya? Satu, ahsan. Jawabannya adalah mereka mahram. Untuk mau tahu mahram atau bukan, tinggal lihat asalnya mereka dari mana. Semua manusia yang dari satu asal, maka semuanya adalah mahram. Semua yang asalnya sama,
Mau itu asalnya dua-duanya orang tuanya sama atau hanya satu yang sama, bapak yang sama, bapaknya sama atau ibunya yang sama walaupun beda bapak, yang jelas dia dari satu jalur, maka semuanya adalah mahram. Nah, tadi bapaknya sama, maka dia mahram. Alasan yang lain, ada anaknya, taruhlah sebagai contoh ini. Sebagai contoh, dan ini bisa saja terjadi. Anaknya orang barat sana. Anaknya orang barat, orang non muslim. Jauh, misalnya orang Inggris. Bayi laki-laki. Kemudian dibawa di Indonesia, disusui oleh seorang ibu yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, orang tuanya bayi ini ada hubungan dengan ibu susunya? Ibu yang akan menyusui dia? Tidak ada hubungannya. Mau ibunya anak bayi atau bapaknya anak bayi, ini tidak ada hubungan sama sekali. Tamam? Tidak ada hubungan. Ketika disusui 5 kali, jadi anak susu atau tidak? Jadi anak susu. Mahram atau bukan? Sekarang pertanyaannya, yang menjadikan anak ini menjadi mahram apa sebabnya? Susuan. Ada hubungan nasab? Hubungan darah? Tidak ada. Kalau yang tidak punya hubungan sama sekali, hanya ASI saja sudah menjadikan mahram, apalagi yang betul-betul itu adalah darah dagingnya. Memang secara hukum agama itu bukan anaknya, tetapi dalam hukum kauni, hukum ciptaan, hukum adanya dia, itu adalah melalui perantaraan atau sebab laki-laki tadi. Dan yang berdosa ya bapaknya, bukan anaknya. Nah, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, nggak punya dosa. Nah, adapun kemudian dia lahir karena disebabkan zina, ya bukan dia yang berdosa, orang tuanya. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada bab ini yang nanti kalau disampaikan di mana? Di grup itu. Ini bab sebab-sebab wajibnya mandi. Karena anak cek tadi masih bab wudu ya. Kitabut Thaharah bab wudu. Ini nanti bisa berikutnya nanti bisa dirubah. Nah, Kitabut Thaharah bab sebab-sebab wajibnya mandi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang sebab yang pertama yang mewajibkan untuk mandi adalah al-janabah. Sementara janabah atau junub pengertiannya adalah keluarnya al-mani atau keluarnya mani nutfah, baik itu dengan hubungan badan ataupun dengan selainnya, dengan sebab yang lain bukan hubungan badan. Dan kita sudah sebutkan beberapa masail yang terkait dengan janabah. Kita lanjutkan. Masalah berikutnya yang terkait dengan junub adalah al-ihtilam, mimpi basah. Apa pengertiannya? Apa pengertian dari ihtilam dalam bahasa syariatnya? Ya. Dalam bahasa ilmu fikihnya ihtilam. Apa pengertiannya? Pengertiannya adalah ma ra'ahul 'abdu fil manam. Apa yang dilihat oleh seseorang dalam mimpi. Yaitu maksudnya seseorang mimpi bil jima' dengan hubungan badan. Seorang
mimpi, dalam mimpinya dia melakukan hubungan badan. Hada menunjukkan dia sudah dewasa, karena ihtilam mimpi basah termasuk dari tanda-tanda dewasa. Ihtilam mimpi basah itu termasuk dari tandanya, di antara tanda-tanda dewasa. Nah, karena yang biasa kita sebut juga dengan mimpinya orang dewasa. Kalau ada anak umur 6 tahun. Nah, ada anak umur 6 tahun bangun basah celananya. Nah, kita tanya, kenapa basah celana? Mimpi. Nah, mimpinya di sini, mohon maaf, bukan mimpi basah, tapi ngompol di celana. Lah ini tidak punya hukum dia, tidak wajib untuk mandi. Nah, ini ngompol dia, dan tidak menunjukkan dia dewasa. Ya. Karena yang dimaksud dengan ihtilam mimpi basah adalah seorang dalam mimpi dia melakukan hubungan badan. Nah, apakah termasuk kalau misalnya dalam mimpinya itu hanya pegang-pegangan dengan akhwat misalnya? Karena sebelum tidur dia menghayal indahnya dalam pernikahan. Masya Allah, dalam tidurnya terbawa, yang dia gandeng malah 2 orang, bukan hanya 1. Nah, ini sebagai contoh. Dalam sebelum tidur dia menghayal, pas tidurnya 2 orang yang dia gandeng. Nah, udah pegang-pegangan, rangkul-rangkulan. Nah, rangkulan mereka. Pertanyaannya, ini dianggap mimpi basah atau tidak? Dianggap ihtilam? Jawabannya tidak. Mohon maaf. Ntar nanti antum setelah bangun nanti baru menyesal, kenapa bukan kenyataan. Kok dalam mimpi tadi? Nah, yang dimaksud dengan ihtilam adalah seorang mimpi, dalam mimpinya itu melakukan hubungan. Adapun kalau ternyata dia mimpinya hanya pegangan, rangkulan, atau boncengan di motor, bukan istrinya, bukan mahramnya, hal tidak boleh. Maka yang seperti ini tidak mengharuskan untuk dia mandi. 6. Ihtilam mimpi basah disebut yang sebagian para ulama ada 3 keadaan, sebagian yang lain menyatakan ada 4. Ada yang menyatakan 3, ada yang menyatakan ada 4. Yang pertama, ayyatadzakkara al-ihtilama wa yusbiha wa yara al-balala fi fahadha yujibu al-ghusla biduni khilafin. Keadaan yang pertama adalah seseorang dia ingat kalau dia mimpi basah. Dia ingat ketika dia bangun, dia ingat bahwa dia tadinya mimpi basah, melakukan hubungan. Wa yusbihu, dan ketika dia bangun, yaral balal, dia melihat pakaiannya sudah basah. Dia ingat dalam mimpi dia melakukan hubungan, ketika dia bangun dia sudah mendapatkan pakaiannya sudah basah. Fahadha yujibul ghusla bidun khilaf. Maka ini mewajibkan untuk mandi tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Ulama ussalaf dari dulu, dari zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai sekarang, tidak ada perselisihan pendapat di antara mereka bahwa apabila seorang mimpi basah kemudian ketika dia bangun mendapatkan pakaiannya sudah basah, lalu kemudian dikatakan hukumnya wajib untuk mandi, ini tidak ada perselisihan. Semuanya sepakat. Nah, dalilnya adalah hadis Ummu Salamah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, dan yang lainnya. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil mar'ah, tentang seorang wanita
tara fi manamiha, dia bermimpi ma yara rajul, sebagaimana mimpinya laki-laki. Hal 'alaiha ghuslun, apakah wanita itu wajib untuk mandi? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, ya, wajib untuk mandi. Pertama, jadi Ummu Salamah bertanya, dia mimpi basah, wajib mandi atau tidak? Rasulullah menyatakan iya, wajib mandi, tetapi tidak cukup jawabannya Rasulullah yang itu. Rasulullah menyatakan ya, idza hiya ra'atil ma', apabila dia mendapatkan air. Maksudnya apabila dia mendapati pakaiannya sudah basah. Berarti di dalam hadis ini kewajiban untuk mandi ada berapa? Ada berapa ketentuannya? Ada dua. Yang pertama apa? Dia mimpi basah, dia ingat. Yang kedua, mendapatkan pakaiannya sudah basah. Dua. Kalau keduanya terdapat, dia alami, maka wajib untuk dia mandi. Hadis ini juga menunjukkan bahwa mimpi basah itu bukan hanya laki-laki, tapi juga mimpi basah bisa dialami oleh wanita. Nah, dialami oleh wanita sama, karena yang butuh terhadap pasangan kan bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Bahkan kalau kita pakai hitungan umur matematika, yang lebih khawatir antara laki-laki dan perempuan, kalau kita mau hitungan umur, yang lebih khawatir tidak nikah-nikah siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Laki-laki kalau umur 35-40 tahun masih santai. Tapi kalau perempuan umur sudah 40 tahun, sudah was-was. Umur 18 tahun masih. Kalau ada yang datang melamar, siapa kamu? Man antum? Man anta? Siapa engkau? Ustaz atau bukan? Nah, pekerjaannya apa? Profesinya sebagai apa? Kerja di kantor mana? Masya Allah, banyak pertanyaan. Umur 25 sudah mulai menurun. Kita mau tinggal di mana? Masa depan kita seperti apa? Masya Allah. Sudah 40 tahun, siapapun silakan datang. Diterima. Mau muda atau yang tua silakan datang. Ini sekarang bukan lagi saatnya untuk tanya-tanya. Nah, siapapun. Mau janda atau mau duda atau masih bujang. Mau istri kedua atau ketiga atau keempat, enggak apa-apa. Nah, kalau sudah seperti ini, itu akan secara otomatis berpikirnya juga akan berubah. Iya, akan berubah. Masih umur 18, 20 masih santai. Tapi kalau sudah umur 40, pola berpikir pun juga akan berubah. Karena apa? Rasa was-was sudah lebih tinggi daripada ketika dia masih umur 30 tahun. Kira-kira kalau seperti ini, kira-kira perempuan itu mimpi basah atau tidak? Kemungkinan mimpi basahnya lebih besar daripada laki-laki. Fahadha perbandingannya. Ini perbandingan. Adapun apakah bisa dipastikan atau tidak? Enggak ada. Tidak bisa dipastikan. Ini hanya hitungan kalau kita lihat dari segi umur. Fahadha barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang pertama ini Anda simpulkan atau kita simpulkan wajibnya mandi. Yang pertama ketentuannya dia ingat mimpi basah. Yang kedua mendapatkan pakaian sudah basah. Yang kedua, annahu la yadhkurul ihtilam lakinnahu yusbihu wa yara al-balal alladhi huwa mani. Yang kedua, dia tidak ingat kalau dia mimpi. Dia tidak ingat kalau dia mimpi dia melakukan hubungan. Tapi ketika dia bangun, dia mendapatkan pakaiannya basah. Keadaan yang kedua, dia tidak ingat, dia sudah pikir-pikir. Mimpi tadi malam atau tidak. Dalam keadaan dia bangun, dapatkan pakaiannya
basah. Tapi dia tidak ingat kalau dia mimpi basah. Dia berusaha untuk ingat, tidak juga. Tidak sampai tembus ke alam gaib, ke alam mimpi. Tidak sanggup dia ingat-ingat, tidak sanggup. Tapi dia bangun dapatkan pakaiannya sudah basah. Dan pakaian apa yang membasahi pakaiannya itu sudah jelas nutfah, air mani. Ya, nutfah. Nah, fahadha aidan yujibul ghusla. Maka ini juga keadaan yang kedua ini mengharuskan untuk mandi. Mengharuskan untuk mandi. Apa yang mengharuskan untuk dia mandi? Adanya mani. Adanya air mani. Karena tidak sulit untuk kemudian bisa diterima oleh logika seseorang, maninya orang lalu kemudian ditaruh di celananya. Sulit untuk diterima sementara dia tidur sendirian di situ. Maka dalam keadaan seperti ini dia wajib mandi karena adanya nutfah. Adanya nutfah. Wa naqala ghairu wahidin al-ijma'. Banyak yang menukilkan di antara para ulama tentang ijma', kesepakatan para ulama bahwa ini pun juga wajib untuk mandi. Yang ketiga atau yang kedua ini, yang kedua, kenapa dia dihukumi dikatakan wajib mandi padahal dia tidak ingat kalau dia mimpi basah? Kenapa dia tetap wajib untuk mandi? Yang pertama dalilnya adalah al-ma' minal ma' riwayat Imam Muslim. Mandi apabila ada air mani. Walaupun sebagian ulama mereka menyatakan hadis ini mansukh, sudah terhapus hukumnya. Alasan yang lain adalah junub, pengertiannya apa? Keluarnya air mani baik itu dengan hubungan badan atau selainnya atau tidak dengan hubungan badan. Nah, sementara taruhlah dia misalnya dia tidak ingat kalau dia melakukan hubungan badan, tapi kan sudah ada nutfah, maka mengharuskan untuk dia mandi. Yang ketiga, yadhkurul ihtilama wa yusbihu wa lam yajidil ma'a. Dia ingat kalau dia melakukan hubungan badan, dia mimpi. Tapi ketika dia bangun dia tidak mendapatkan pakaiannya basah. Pakaiannya tidak basah. Mungkin sudah kering, dia periksa tidak ada juga. Memang tidak ada bekasnya sama sekali. Hanya dia ingat dia melakukan hubungan badan. Dia mimpi basah. Tapi ketika dia bangun dia tidak mendapatkan pakaiannya basah. Wajib mandi atau tidak? Jawabannya la, tidak wajib. Karena Rasulullah menyatakan ketika menjawab pertanyaan istrinya Ummu Salamah, Rasulullah menyatakan na'am ya wajib mandi idza hiya ra'atil ma', apabila dia melihat air mani. Nah ini tidak ada. Maka berarti dia tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Tapi kalau dalam hubungan badan yang nyata suami istri, walaupun tidak keluar nutfah, tetap wajib mandi. Jadi pembahasan ini hanya khusus dalam ihtilam, mimpi basah. Adapun dalam hubungan nyata, maka walaupun tidak mengeluarkan nutfah, tetap wajib mandi. Karena Rasulullah menyatakan, idza jalasa baina syu'abihal arba'. Jika dia sudah duduk di antara 4 cabang istrinya, tsumma jahadaha, lalu kemudian dia melakukannya, bersungguh-sungguh untuk melakukannya, faqad wajaba alaihi al-ghusl, maka wajib bagi dia untuk mandi. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan wa illam yunzil, walaupun dia tidak keluar mani, walaupun tidak keluar nutfah, ketika sudah melakukan hubungan badan dalam nyata, alam nyata, maka dia tetap wajib mandi. Tapi kalau dalam mimpi basah, dia ingat dia melakukan hubungan badan, tapi ketika dia bangun tidak mendapatkan pakaiannya basah, pakaiannya tidak basah, maka tidak wajib mandi. Karena Rasulullah menyatakan, na'am wajib mandi idza hiya ra'atil ma', apabila dia melihat air, yaitu nutfah. Artinya kalau dia tidak melihat air nutfah, tidak mendapatkan pakaiannya basah, maka dia tidak wajib mandi. Pada yang ketiga. Yang keempat,
idza asbaha wa wajada balalan yastabihu alaihi hal huwa mani aw ghairuhu wa lam yatadhakkar al-ihtilam. Yang keempat, dia bangun dalam keadaan mendapatkan pakaiannya basah. Dia tidak ingat kalau dia ihtilam. Dia tidak ingat dalam mimpinya kalau dia mimpi melakukan hubungan. Dia tidak ingat. Ketika dia bangun, dia mendapatkan pakaiannya basah, sama dengan yang ketiga. Tetapi yang keempat ini dia ragu. Ini air mani, air madhi, air wadi, atau air kencing. Karena yang keluar pada manusia, laki-laki atau perempuan ada 4. Ada 4 yang keluar dari satu jalan, satu tempat. Apa itu? Nutfah, wadi, madhi, air kencing. Dia tidak ingat ihtilam. Ketika dia bangun dia ragu, ini nutfah air mani atau bukan. Kalau yang ketiga tadi jelas nutfah air mani, sifat-sifatnya jelas. Yang keempat ini tidak jelas bagi dia. Dia ragu, ini apa? Sementara air mani dengan air madhi itu hampir sama. Air mani dengan air madhi itu hampir sama dia. Nah, dia ragu, ini apa? Sementara dia tidak ingat kalau ihtilam. Dalam keadaan pakaiannya sudah basah tapi dia ragu. Nah, apakah wajib untuk mandi atau tidak yang seperti ini? Dalam keadaan seperti ini, dia harus pelajari tentang sifat air mani. Dia harus pelajari. Dia harus tahu. Nah, ini air mani atau bukan? Kemudian, kalau misalnya dalam mimpinya yang dia ingat hanya usap-usap, pegangan tangan dengan perempuan tetangga, wah, calon idaman misal. Dia hanya dalam mimpinya pegang-pegangan, rangkul-rangkulan, tidak melakukan hubungan, maka kemungkinan besar itu adalah air madhi. Itu bukan air mani, tapi air madhi. Kalau air madhi maka tidak wajib untuk mandi. Tapi kalau misalnya tidak dia ingat sama sekali, sementara air ini dia tidak yakin kalau air mani, maka dalam keadaan seperti ini pendapat yang kuat kembali pada hukum asal, itu bukan air mani. Kalau apalagi ketika dia sudah misalnya dia perhatikan, sifatnya bukan sifat air mani, karena sifat air mani kalau sudah kering, atau air mani sifatnya dia seperti baunya telur, bau telur yang sudah mengering. Kalau ternyata dia tidak mendapati sifatnya seperti air mani, maka itu bukan air mani dan tidak wajib untuk mandi. Tidak wajib. Kecuali sebagian para ulama mereka menyatakan kalau sebelum mandi sebelum tidur menghayal dia. Anak tetangga 3 orang anak perempuannya, dia hayalkan sebelum tidur. Bukan hanya anaknya, ibunya pun juga ikut dihayalkan, ikut korban dalam hayalan ini. Korban dalam hayalan. Habis itu yang lain lagi ada, jadi dihayalkan tetangga sebelah jauh. Insyaallah terbawa sampai tidur. Maka sebagian ulama mereka menyatakan kalau sebelum tidurnya menghayal seperti ini, menghayalkan hubungan badan, maka itu adalah termasuk nutfah air mani. Sebagian ulama mereka menyatakan yang lebih hati-hatinya kalau seperti ini, dia mandi. Wallahu taala a'lam bishawab. Sudah masuk waktu? Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.